Ada yang bilang katanya Rudi Yohanes. Bilangin aja sama Rudi Yohanes, sampaikan kepada dia, Rudi, jangan gara-gara Edis TV itu bertanya kepada kamu tentang uang anak Batak, kamu jangan langsung gelagapan gitu. Sampaikan saja sama dia. Itu urusin dulu anak Batak, dia di penjara. Sementara kemarin kamu menggalang dana untuk dia. Uangnya kemana gitu bilang. Soal يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengadu domba ini ya, mengadu domba anak-anak tewas, anak-anak Tuhan, orang yang mengaku anak-anak Tuhan ini mau saya adu nih sore ini. Seru nih kamu muslimin, lucu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Salam Bom bilang agar Egdis TV kembali ke Indonesia kalau memang berani, dan dia bilang bahwa Egdis TV hanya menghujat Islam, tidak memberikan pencerahan gara-gara kalah debat atau gara-gara kalah pamor daripada Egdis TV, kalah pintar atau kalah cerdas. Hati-hati Bem. Kasihan saya. Ki Ahmad itu tiktokers yang cerdas dan pandai, masih umur 20-an tahun, masih bocah. Kenapa kok kamu menyuruh nangkap muslim? Tangkap si Ki Ahmad katanya. Dan masih satu komal dengan saya. Bom bilang kalau berani di Indonesia, kata. Emang kamu hebat kayak apa, Bom? Sebesar apa kekuatan Bom? Kamu itu hampir 24 jam di TikTok melulu. Bukan begitu, pendeta. Dan jangan menghakimi. Anak muda itu harus dibimbing, harus dibantu. Bukan merasa pintar. Jangan-jangan kamu ini belum dibaptis mulutmu itu. Nggak kena air baptisan. Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Pendapatmu salah semua jadinya. Kenapa? Karena sombongmu itu. Matius 7 ayat 1-3, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pada kamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Inilah bahayanya hamba Tuhan. Kamu jangan sombong. Kalau kamu dihina, diejek, kamu begitu cepat marah, Bom. Saya kira saya selalu bersama dengan Bom. Dia akan terpengaruh baik. Padahal masih satu komal dengan saya. Saya langsung diam, saudara-saudara. Karena penonton Bom itu antara 1.000-2.000. Tapi memang Egdis TV itu 17.000, 30.000 penonton setiap live-nya Egdis. Luar biasa. Karena permasalahan bahwa yang merancang
Tuhan Yesus disalib itu adalah iblis, kata Edis TV. Kalau menurut Bom itu rancangan Allah supaya naik di kayu salib. Yang jelas itu terjadi, sudah berlalu. Dan apapun ayat yang dipakai dua-duanya itu sama-sama benar. Sama-sama benar. Karena yang merasuk itu adalah Yudas, juga murid Yesus. Kenapa Yesus nggak tahu penjahat kayak begitu? Kenapa nggak diusir saja? Atau kenapa ketika malaikat memberontak di sorga, iblis itu, Allah tahu kok. Tapi kenapa didiamkan sampai menjadi pengkhianat? Ini bom ini luar biasa ya. Saya ini sudah dibisikin oleh banyak orang. Jangan berteman dengan bom Abi. Kalau dia dapat paus, dia joget-joget. Pendeta macam apa kayak begitu? Nggak sanggup menderita. Latih itu anak muda, umur kita nggak seberapa. Paulus berkata kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap rendah karena kamu muda. Melainkan jadilah teladan dalam segala hal, dalam pengajaranmu, dalam kasihmu, dalam perbuatanmu. Paulus mengajar anak umur 17 tahun sudah jadi gembala, Pak Bom. Siapa yang kamu ajarkan, Pak Bom? Ngata-ngatain Bu Sofiatul, saya malas dengan perempuan katanya. Debat sama wanita. Ya kalah lah kamu dengan Sofiatul. Sofiatul lebih berani, lebih benar. Dia murtadin. Kamu hanya membesarkan perutmu, Bom. Aku telah mendengar banyak bisikan orang, kegentaran dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadu dia. Semua orang, sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Jangan seperti itu. Kalau kamu tidak minta maaf kepada Edis, buat video, siarkan dan viralkan bahwa kamu sudah minta maaf kepada Edis. Saya nggak tahu, saya nggak perlu tahu siapa yang benar antara kamu dengan Edis. Tetapi pandangan saya, malas saya bicara kayak begitu. Tetapi kalau soal penginjilan, ada satu jiwa yang bertobat, yang ingin mengenal Yesus, saya datangin. Saya nggak akan main TikTok. Saya nggak akan bikin YouTube. Biar dia bertobat. Hati-hati, Bom. Lukas 12 ayat 58, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu akan melemparkan engkau ke dalam penjara. Bom. Muslim itu sedang menanti kehancuran kita. Lo mau berkompromi dengan kadrun, dasar lu kadrun, gendut. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Saya tersinggung kamu
menyuruh muslim menangkap Ki Ahmad. Model apa kamu? Ki Ahmad itu murtad dari Islam. Lu enak-enak jadi pendeta di Papua lagi tinggalnya. Tinggal di Jakarta sana. Habis lo. Di Manokwari lagi. Ada yang bilang katanya Rudi Yohanes. Bilangin aja sama Rudi Yohanes, sampaikan kepada dia, Rudi, jangan gara-gara Edis TV itu bertanya kepada kamu tentang uang anak Batak, kamu jangan langsung gelagapan gitu. Sampaikan saja sama dia. Itu urusin dulu anak Batak, dia di penjara, sementara kemarin kamu menggalang dana untuk dia, uangnya kemana gitu bilang. Soalnya anak Batak itu hampir tiap hari nelpon saya. Nelpon saya dia ngeluh terus. Tolonglah saya, tolonglah Le katanya. Gimana, apa yang bisa saya lakukan Le? Karena saya ini jauh. Dulu kan Rudi Yohanes kan udah menggalang dana, udah menggalang dari penonton untuk mengurusi dirimu Le. Kemana itu? Dia bilang gak ada sampai kepada saya seperak pun katanya. Gara-gara omongan itu, maka mengamuklah Rudi Yohanes. Jadi kalau dia ngomongin saya, sampaikan saja itu. Jangan, gak usah panjang-panjang yang lain. Itu kok masalahnya, gitu aja. Bilangin sama dia supaya urus anak Batak itu. Berapa dana yang telah masuk untuk uang anak Batak itu? Gak berani dibuka dia. Ya karena memang, ya kalian sudah tahu lah itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau berapologet itu, janganlah kau jual saudaramu. Ingat, Yudas menjual Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan kau jual saudaramu. Jangan kau jual penderitaan saudaramu demi kepentinganmu. Itu miris loh. Ya. Kan gara-gara itu teman-teman. Gara-gara itu dia berubah langsung sama saya 180 derajat. Seperti itu. Jadi sampaikan saja, kalau dia berkuar-kuar terus, bilang, coba kau urusilah dulu yang kemarin kau galang dana untuk dia. Seperti itu. Kalau misalnya berapologet, teman-teman support untuk penginjilan saya, ya untuk penginjilan. Kalau untuk penginjilan, ya untuk penginjilan. Kalau untuk anak Batak, ya untuk anak Batak. Jangan diselewengkan dananya. Nah itu. Jadi teman-teman, kalian penonton itu yang harus bijak. Kalian harus tahu ya, mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh, mana orang yang benar-benar dia, lurus gitu. Kalian kan punya hikmat. Kalian minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Itu jadinya Bang Edis dengan yang lain-lain begitu Bang. Salut saya. Yesus Kristus kita sepakat ya bukan bahwa Tuhan. Yesus itu tidak pernah berbohong. Orang yang benar dapat dipercaya dan memiliki kecerdasan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu apakah Yesus itu Tuhan? Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Makanya ini yang saya bilang, ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir. Gitu. Makanya yang saya jelaskan dulu, miskomunikasinya itu di mana gitu. Oke, jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan Bible, Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Tuhan Yesus Kata tidak benar. Tuhan Yang Yesus benar Tuhan Yesus. tidak tepat.
Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus. Selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh, ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku mau nanya di. Jasa. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa kok baik. bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, Silakan. pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, ya. Saya setuju Pertama dengan jasa itu. iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau Setuju. penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik, ya. Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Orang Mana itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu yang supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapak di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya itu boleh- aja, Pak Bom. Sabar. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya. Jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kenapa kau takut? Woi, saya belum bertanya loh. Ini parah nih. Waduh, ini parah nih ya di sini. Tenang. Ini Edis TV. Rudi harus bertobat dari mencuri uang. Kasihan anak Batak di penjara. Rudi yang makan uangnya. Anak Batak sudah cerita semua tentangmu. Kau jual dia untuk perutmu, kata dia kan. Ku jawab gini, kau buktikanlah aku curi uang anak Batak. Hebat kau. Ikut bapakmu pun ku sembah. Ya. Yakin ucapanmu ini. Aku tanya dia, apa kau sanggup buktikan? Sudahlah Dis, besar kali modalmu untuk hujat Islam. Kasihan kau, habis 1,5 M, mati-matian kau hujat Islam. Mau sampai kapan ya? Kan dia berharap uangnya kembali. Kan itu dibilangnya kemarin ya. Saya sudah mati-matian menghujat. Saya berangkat ke sini habis 1,5 M. Dan ada orang ngambil video saya dengan seenaknya ya. Jadi kalau nggak tercapai nanti dia 1,5 M itu kembali, mau makan apa dia? Berapa Rudi Yohanes jual anak Batak? Miliaran. Sungguh terlalu kau Rudi, bertobatlah. Nanti ku jawab ya. Bisa kau buktikan? Hebat kau. Kayak mama aja kau, tak mampu debat, lari ke sana kemari. Kau bodohi orang Kristen yang suka dengan hujatanmu. Atar itu icak-icak lah, pura-pura lah. Atar kau bilang mau bangun rumah apologet, emang kau sudah warga di sana? Dasar penipu. Mau balik modal ya wah kakak-kakak, aku bilang ya. Jadi pesannya tadi langsung ku kirim ke Rudi Simamora, dan Rudi Simamora menjawab ya, nanti ku jawab ya. Kau baca ini emang penipu kau, kulang. Semoga Rudi Yohanes mengambil uang donasi untuk anak Batak dan bertobat. Anak Batak di penjara, dia yang menjualnya. Wah kakak, buktikan saja. Itu sudah dijawab si anak Batak. Kau lihat ya serangan balikku. Santai saja Dis. Rumah apologet pembohong. Lihat aku akan ulas, kau belum warga Amerika mana bisa beli tanah atau rumah di sana, penipu. Habis kau bodohi Kristen yang suka, Kristen yang suka hujat. Kau ocop itu isap ya. Uang mereka ke sana kemari kau kesaksian habis 1,5 M modal untuk menghujat. Terus kayak anak-anak mengadu, video saya dipakai mereka dapat banyak uang. Kan tidak malu kau. Kalau aku silakan pakai. Jangan gitulah bang, seolah-olah nggak suka dengan kinerja Edis, cuma seperti ini tidak membuatmu lebih baik, Bang Rudi. Saya memang tidak suka sama Edis,
Dia mendalilkan, tapi dia tidak mau dalilnya diuji. Itu aja yang masalahnya. Begini kawan, kalian itu penggemar series itu memang on semua. Dungu. Ini masalahnya bukan masalah kebencian. Mau dia penghasilannya 1 miliar, mau dia dapat rendah, aku nggak pernah benci. Sekarang aku kan pendebat. Berani bertanya, berani ditanya. Berani mendalilkan, berani diuji. Ketika saya dulu kawan, ini untuk series juga. Kalau dia berani mendalilkan, berani membuktikan, dan aku kalah, kan hebat namanya kawan. Wow, sang debater, legenda hidup dunia debat, dikalahkan oleh Edis Sidabutar. Selesai kan? Namanya akan meroket. Itulah baru ada pengakuan kalau hanya menghujat Islam. Aduh, kalian diakui, malu aku kawan. Siapa lebih hebat dari Duladi Samarinda? Coba kalian buka. Belum ada yang hebat dari Duladi Samarinda saya lihat. Kalau hanya masalah kayak gitu, Facebook cari ya Duladi Samarinda Wakdul. Tak ada yang lebih hebat dari dia. Aduh ya. Ini lagi Sormat Tomat, Bang Rudi, kalau Edi stop dari apologet, Bang Rudi senang atau tidak? Saya tidak, dia bukan apologet. Arti apologet aja kalian nggak tahu. Apologet itu seperti saya, bom-bom. Kami mempertahankan iman kami. Bahwa iman kami mengatakan, ya, bahwa rancangan salib itu adalah rancangan keselamatan dari Bapa di sorga. Dia bilang dari iblis, berarti kan tak sama dengan iman kami. Maka berapologetlah kami. Dan berapologet itu mana? Datang Uclim, diserang iman saya pertahankan, itu nama apologet. Tapi kalau saya menghujat-hujat Islam, menghujat-hujat Al-Quran, menghujat-hujat Muhammad, itu bukan apologet, hujaters. Gak ngerti kalian apologet. Aduh, makanya saya bilang saya ini seorang pendebat. Silap sedikit kalian, ibaratnya tidak sama dengan apa yang saya imani, saya debat. Itu sah. Paham ya, bukan hanya sama Syedis. Gak pernah kalian lihat si bom-bom pun kulibas sama si Timothy, sama Pak apa namanya itu, Lidara. Gara-gara mengenai Daud ke surga apa neraka, aku bilang gak ke surga, masih gak ada harapannya ke surga. Orang dia sudah berzina sama Bathsheba. Mana buktinya? Aku kasih ayatnya. Bukan Daud yang naik ke atas katanya. Ya sudah selesai. Daud itu gak naik, digantikan oleh Yesus yang naik. Itu pernyataanku loh. Baru ketika aku berbicara Salomo gak akan ke surga, mana ayatnya ku kasih? Itulah namanya apologet. Ku pertahankan apa yang ku ucapkan, ku pertahankan imanku. Lah Edis buat pernyataan bahwa salib itu rencana atau rancangan iblis. Ya pertahankanlah dan siap untuk diuji. Nah, kalau kalian bilang andai kata Edis stop menghujat Islam, apakah Bang Rudi senang atau tidak? Secara NKRI saya senang dia berhenti menghujat. Tapi secara manusiawi, ya saya nggak bisa menghentikan dia. Dan ada juga kesenangan saya peroleh dari situ apa? Karena dia kan pelawak sih di sini kalau ngomong. Bagi saya itu lucu dan saya tertawa melihat ucilim-ucilim yang pelengak-pelengok. Kan enak melihatnya kawan. Secara manusiawi ya. Tetapi secara NKRI saya senang berhenti dia menghujat. Paham ya? Oke, apalagi bosan Ruth, jangan bahas series. Aku tak bosan-bosan. Kau yang bosan apa namanya? Jangan tonton. Gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Nah, kawan-kawan tolong perhatikan ya. Ketika kita mengajak orang berdebat itu tak ada benci. Paham gak? Kalau orang aja ngajak berdebat kok jadi benci gimana sih? Pengikut Edis memang goblok banyaknya. Tapi pengikutku cerdas-cerdas. Ketika dulu 5 doktor, ada yang bilang, wah 5 doktor dari mana? Esra Soro nggak doktor itu. MYM calon doktor itu. Ntar lagi doktor lah. Baru siapa lagi? Deking Anas doktor itu. Baru Pak apa itu ketua SCT Jakarta itu. Baru ada satu lagi 5 doktor menguji kawan. Apakah saya bilang, oh kau mau pansos, oh kau iri, kau dengki. Seluruh penggemar saya bilang, jangan kalian bilang orang iri, jangan kalian bilang orang pansos, karena itu tanggung jawab saya. Karena saya mendalilkan, maka saya punya kewajiban loh ya, untuk membuktikan dan mempertahankan dalil saya. Aku bilang, tunggu ya datang tahu kawan, tahu tempe.
Mana? Kasih aja nih. Tinggal itu harta bendaku. Harta bendaku. Hanya bisa beli tahu lagi kawan ya. Paham ya kawan ya? Wow, dia iri. Aduh kawan, tolong dulu kesampingkan dulu otak kalian yang bebal itu. Kesampingkan dulu. Karena ketika orang mengajak berbicara itu nggak masalah. Berdebat itu hal biasa. Lo kiamat contohnya. Dapat WA kiamat. WA dia, Mat, ayo diskusi dong, ayo debat. Siapa? Itu enak. Gini baru gentleman. Meskipun suaranya agak melambai, tapi orangnya gentleman. Oke, ayo katanya. Gak banyak, gak ada istilahnya begini, gak ada. Itu namanya apa? Anai-anai, gak jelas. Ya, oke. Joy Hans, Judas. Judas itu apa nggak tahu nggak kalian? Judas Iskariot hamba bayaran. Judas Iskariot itu bukan hamba bayaran. Judas Iskariot itu sejak semula dipilih Yesus, makanya baca Yohanes 6. Bukankah aku sendiri yang memilih kalian? Sementara orang Kristen ini gobloknya bilang gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih akan masuk neraka surga. Yang terpanggil belum tentu masuk surga. Judas itu terpilih apa terpanggil? Terpilih, bukan terpanggil. Aduh. Cobalah pakai otak dengan baik dan benar. Kalau berbicara sama dari sang debater begitu. Yesus itu mati dibunuh atau mati disalib? Dihukum mati. Alkitab sudah jelas mengatakan dihukum mati, bukan dibunuh. Aduh. Tetapi kenapa ada rasul mengatakan dia, kalian membunuh dia? Karena dia sedang berbicara sama orang itu. Kalau bicara fakta hukum, dia mau dihukum mati, semua orang tahu kok. Kiamat kan tahu juga. Kemarin karena aku bilang, Mat, kau baca baik-baik itu kan dihukum mati. Siapa yang harus kita gantikan? Paham ya? Nah, Edis, beranilah kau Dis. Jangan kayak penakut. Kau hanya untuk menguja-uja Islam kau di Amerika. Kau kesannya hebat. Aduh, itu udah biasa. Kau lihat si Paul Zhang. Lebih garang dari kau dulu. Akhirnya apa? Nggak laku lagi sekarang kan. Dia lari ke politik kan. Ya begitu makanya. Sekarang aku tunjukkan sama kalian ya. Betapa sombongnya si Edi sama Pak Bom. Nah ini kawan. Orang kami hanya mau menguji dalil dia. Masa nggak bisa? Oh saya diancam dibunuh ya. Sama penggemar Sedis. Aku buka dulu nih. Mudah-mudahan belum dihapus si Jagurduk itu ya. Lama dia mau membunuh saya ini. Kiranya saya takut. Tahu ya. Kalian kira pengikut Edis tidak brutal? Nah ini. Aku tunjukkan dulu sama kalian. Ini kemarin. Nah ini. Saya nggak tahu nama orang ini siapa, nomornya, ini nomornya. Coba kalian tanya dia siapa ini orangnya. Namanya Ian. Ini nomornya. Capture kalian. Nah, pengikut dia di sini. Ya. Nah, lihat. Jangan kau ganggu Edis, ngerti kau? Iya, bapakmu suruh, ku bilang. Ku hajar kau nanti, ikut bapakmu suruh Rojan. Ketemuan yuk, ayo bawa bapakmu, nenekmu sekalian. Jangan kau bawa-bawa orang tua. Kau tuh udah bongkotan. Sherlock lokasimu. Kaulah, mana fotomu, ku bilang. Dia sok-sok berani tapi nggak punya foto. Takut kau aku datangin. Kirim lokasinya sekarang. Kamu bodoh kawan. Dibilangnya aku takut. Dia aja tidak tampak wajah. Sementara aku tampak wajah. Kasih nomor HP. Nggak dibilangnya aku pemberani. Malah dibilangnya takut. Bodoh pengikut Edis memang bodoh. Lokasimu lah kirim. Woi penakut. Mana lokasimu? Lokasi elu kirim. Hei bodoh. Wajah kau saja tidak tampak. Aku semuanya kau tahu. Kok takut kasih lokasi kan. Sekali lagi aku ingatkan kau Rudi, jangan kau bahas lagi soal Edis, mengerti kau? Bapak kau ajak, aku bilang. Bapak, mama kau ajak ketemu aku kan ya. Mana lokasimu? Banyak cerita kau. Aku yang mau ke tempat kau. Takut kau aku datangi, ku kasihlah lokasiku. Ini lokasiku ya. Ku Sherlock, ku kasih sama dia. Bapak kau sekalian ya bawa. Sekarang mana posisimu, ku bilang. Yang benar kirim posisinya katanya. Kamu bodoh kali. Itu Sherlock di mana kita berada itu kan kita kasih kan.
baru terjadilah jalinan cinta berbalas pantun. Ini si Edis kawan, pengikutnya memang goblok. Dia mengaku dia berani, tapi menunjukkan wajah aja sama aku nggak berani. Berani nggak itu definisinya? Enggak. Makanya aku bilang banyak pengikut Edis memang goblok, japurut kata si Joy idem in model. Jamprut. Definisi pemberani adalah ketika kau ditantang kasih, mana alamatmu ini? Mana lokasi? Sang debater selalu begitu. Kami mau laporkan ke polisi, ini alamat saya, pergi laporkan. Saya nggak takut. Begitu gentleman. Mana wajahmu? Ini wajahku. Alamatku di Duri. Tanya aja orang Seduri ini tahu siapa Rudi Yohanes Sutagalung. Apa susahnya kawan? Paling hidup ini nyawa selembar, mati tanam, selesai. Dari dulu aku nggak pernah takut. Kami waktu aku ada kemarin itu kan mengenai Yahya Waloni, saya kan ditelepan sini sebuah ormas. Saya bilang, kau tahu kan rumahku, datang kau. Lagian urusan kau apa, aku bilang. Paham ya? Enggak lah lantas aku lari kayak Zedis terbirik-birik ke luar negeri. Enggak. Di ruang debat, di dalam sejarah perdebatan Indonesia, ya, baru satu orang yang dua orang, Moses satu ya. Moses kan enggak diancam mati dia. Hanya dibilang, kalau dalam ajaran kami kata Egy Sujana, kau itu harus dibunuh katanya. Dan itu tidak dosa halal katanya. Pokoknya gitu ya bahasa kepada Moses. Tapi sayang di dalam dunia perdebatan Indonesia, orang yang pertama debat agama mau diancam mati di ruang debat nih. Ini kawan. Tahun 2010 saya debat. Hanya saya minta kepada Moko Ginta. Dia kan membilang kitab bebal, Tuhanmu hantu, nah gitu kan. Saya nggak mau hujat dia, saya minta satu ayat. Jikalau kau bisa membuktikan satu ayat bahwa ada perintah sunat di dalam Quranmu, hari ini juga siapkan tempat, saya mualaf. Langsung naik atas peti dikit, bawah peti dikit. Kami tahu rumahmu di mana Rudi, awas. Atas peti dikit, bawah peti dikit kawan. Secara manusia saya takut, keringat dingin, muka pucat. Tapi saya punya trik sendiri, saya cengengesan gini, tapi dalam hati lihat kiri, malah lari tempat lari, lihat kanan, oh kayaknya ke kanan ini aku lari, kalau ke kiri jauh pintu, kalau ke kanan dekat. Setidak-tidaknya aku mati, harus ada balasnya satu juga mati. Gitu di otakku kawan. Saya nggak bohong, tahun 2010, makanya nama aku dulu terkenal, meledak-meletup 2010. Lihat aja. Edis aduh anak kemarin sorenya itu masih unyu-unyu kan dibilang baru 13 tahun. Lah aku udah berapa belas tahun? 2008 17 tahun. Berarti aku senior dia. Paham ya? Semua yang diucapkannya sudah kami ucapkan dulu itu, aduh. Makanya aku geli-geli aja. Orang ini memang unyu-unyu, kayaknya hebat kali, baru dapat ilmu baru. Ilmu lama itu. Kalau ilmu baru kan selalu saya telorkan waktu saya debat lintas agama. Banyak nggak tahu tuh pendebat Kristen, aduh. Ya, nah itulah kawannya. Nah sekarang aku bawa kalian ke sebuah, jangan marah dong ya, slow ya. Ada sebuah orang membuat pernyataan begini, kalau si Edis mah bosan aku. Oh Pak Bom Bom tadi ya, cobalah kalau dia sopan sama Pak Bom Bom kan, awak pun segan ya. Ini sopannya nggak ada kawan, kalian suruhlah kami menghormati dia. Sedangkan dia sopannya nggak ada sama senior-senior dia. Jadi gimana lagi kawan, aduh. Kalian tuh nggak berpikir, nggak war. Ingat ya, aku tidak pernah membenci siapapun, termasuk Pak Timothy. Sampai dibilangnya dulu aku anjing. Dimaki-maki aku slow. Pernah kami satu room lagi, halo Pak Timothy apa kabar? Sehat Pak Timothy, sehat Bro Rudi katanya. Itu kalian harus paham. Saya tidak punya kebencian, tapi ketika orang mendalilkan sesuatu, saya kan punya iman. Kan bisa saya uji dia kan. Itu aja permasalahan. Tidak ada masalah benci di sini. Ya. Terima kasih Pak Rusdiadi. Pak Rusdi ini baik sekali nih. Hanya dia lagi yang baik kulihat. Sama ya ini buat beli tempe sama lombok ya bang. Iya. Tadi memang 30.000 lagi uangku kawan, hartaku. Beli kami makanannya tahu tempe nyo kawan.
Jadi jangan kalian lihat, oh begini, saya lebih bagus beli buku itu, saya baru beli buku lagi, buku hukum tapi ya. Sudah kuuji. 11 laporan ITE diterbitkan untuk sang debater. Sama series ada nggak laporan? Nggak ada. Paham ya? 11 laporan ITE dibuat untuk saya. Hanya kriminalisasi yang bisa memenjarakan saya. Kalau secara fakta hukum nggak bisa. Ya. Tapi puji Tuhan, mereka berusaha mengkriminalisasi, apa bisa? Enggak. Polisi juga punya harga diri. Kadang-kadang, ya. Nah itu tahu kalian. Perlu nggak saya lari ke luar negeri buat apa? Saya masih percaya di Indonesia masih ada hukum yang bisa diperjuangkan. Series kan sudah nggak percaya lagi hukum di Indonesia ada yang bisa diperjuangkan. Kalau saya masih ada. Paham ya? Jadi untuk apa saya lari dan biar dikatakan berani? Najis terlalu. Makanya kau searching ya, pengikut Edis yang goblok. Kau searching RUDY, Rudi namanya itu. Yohanes Hutagalung, kau enter di googling, kau temukanlah itu fakta siapa aku. Edis itu segini ku masih aduh. Mana pernah heboh dibuatnya di Indonesia ini, aduh. Paham ya? Tapi yang lebih hebat itu Luga Tambunan kawan. Kalau Paul Zhang masuk TV One, tapi kan dia di luar negeri. Luga Tambunan masuk TV One. Dia bermimpi katanya Nabi, temannya bermimpi ada Nabi yang masuk neraka jumpa dia. Aduh, masuk TV One. Tapi apakah Luga itu Tambunan yang tangkap? Enggak tuh, slow-slow aja dia. Slow-slow aja. Itu baru cak main. Yang lari ke luar negeri kalian bilang cak main, aduh betapa oonnya gitu. Nah sekarang kita lihat ya, inilah tangisan series, bantu kalian lah ya. Karena gimana pun musim dingin sudah mau datang, dia sudah takut kedinginan ya. Oh saya videokan ya, saya putarkan dulu nih. Nanti kalian bisa cari. Ini kemarin dia live dengan Elia Miron ya. Elia Miron kan menyenang-nyenangkan hati series lah ya. Biasalah. Karena sesama begoders harus saling menyenangkan. Dengar ya. Orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini, kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin, ketahuilah bahwa keadaanmu sesungguhnya lebih baik daripada saya. Kenapa saya katakan keadaanmu lebih baik daripada saya? Karena kamu di sana tidak harus kedinginan. Kalau musim dingin datang, kamu di sana tidak harus kesusahan. Kamu di sana bisa makan dengan 30.000 rupiah kamu sudah makan. Nanti kalau kalian saya tunjukin sandal saya, nanti kalian sandal saya beli sandal baru sekali. Mau saya tunjukin kalian sandal saya? Mau saya tunjukin sandal saya? Penasaran mereka dengan sandal saya? Boleh. Oh boleh, mau di-spill katanya saya. Yakin kalian mau lihat sandal saya? Nekat yang nyata. Inilah sandal saya nih. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sandal saya begini nih. Ini sandal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sandal saya. Bilangin tuh sama yang musyrikin dan sirik-sirik. Apakah seperti ini yang harus kalian sirik-sirik? Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apakah kamu sirik sama yang sandal begini? Sirik kali. Nah, bagi orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini, kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin. ya, inilah orang-orang yang memang pendidikannya rendah. Dia tidak bisa membedakan syirik dengan orang yang ingin menguji dalil dia. Dia mengaku pendebat juga ya. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Itu hukumnya itu. Ya. Dia sudah mendalilkan bahwa iblislah yang berperan. Sekarang kita menuntut pembuktian, apa salah? Enggak kan? Pahami kalian dulu tuh ya, wahai pengikut Edis. Sekarang saya jadi kasihan sama dia. Lihatlah, dia sudah mengakui memang gak pantas dia itu untuk kuirikan. Apa yang mau kuirikan? Oh, penghasilan gak pernah kuiri mau berapa. Sedangkan orang di WA aku, bang, minta nomor Elia Miron, nomor rekening, minta nomor rekening si Mikana,
Apa aku waktu itu masih dengan Mikana benci? Enggak tuh, tapi berseberangan teologi ya. Ku WA Mikana, minta dulu nomor rekeningmu dengan Elia Miron. Ada penggemarku yang mau memberkati kalian. Dikirim, ku kasih. Nggak ada, aku bilang, bagi lu aku 10%. Nggak ada. Boleh tanya Mikana, boleh tanya Elia Miron. Demikian juga Edis. Ada salah satu donatur terbesarku meminta dia nomor Edis baru 2 bulan lalu ya. Waktu itu saya mau buka proyek itu, saya minta bantuan sama beliau, pinjam uang 50 juta untuk modal. Kan ada ku live kan waktu itu kan. Dan beliau bilang ini zaman susah ya, saya nggak pernah maksa, nggak dikasih. Bang minta Pak Rudi minta dulu nomor si Edis, ku kasih. Bu, kalau nanti berhubungan dengan Edis, kasih tahu nomor ibu diperoleh dari saya ya. Tujuannya apa? Kalau diberitahu artinya saya nggak punya benci sama tidak punya. Sekarang coba ke WA saya, coba lah. Bang minta nomor Edis, ku kasih, kirimlah. Mau kalian kirim 1 triliun, saya nggak benci, saya nggak benci. Tetapi saya pendebat dan saya bilang, apologet. Begitu ada yang tidak sesuai dengan iman saya, boleh dong saya mempertahankan iman saya. Masa itu pun salah? Kalian sama-sama Kristen. Kan udah aku bilang sama kalian, kami tidak sama-sama Kristen, tapi kami sama-sama beragama Kristen. Sudah sering ku kasih kalian pengetahuan umum. Apa beda Kristen? Apa beda agama Kristen? Kalau Kristen itu orang-orang, pilihan orang-orang untuk mengikuti Yesus, yang beriman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Kristen. Tapi kalau agama Kristen, kumpulan orang-orang yang beriman kepada doktrin gerejanya. Itu arti agama Kristen. Itu pun tidak tahu kau. Loh, tapi agama Kristen kan kepada Yesus juga. Betul. Salah satu doktrin agama Kristen itu adalah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain apa? Semua doktrin gereja itu harus diimani. Jadi 2 imannya. Iman kepada Yesus dan iman kepada doktrin gereja. Itu agama Kristen. Tapi kalau Kristen, dia tidak beriman kepada doktrin gereja. Dia hanya beriman kepada Yesus Kristus. Itu aja kalian nggak paham. Hanya sang debater yang buka isi kepala kalian itu. Apa buktinya? Saya KBP, saya hanya seagama dengan GBI. Sama-sama kami beragama Kristen. Tapi kami tidak seiman. Loh kok begitu sang debater? Iya dong. HKBP Yesusnya percik dan tiris. GBI Yesusnya dibaptis celup, selam, tenggelam. Sama enggak imannya? Enggak sama. Makanya GBI menentang semua yang percik dan tiris. Dibilanglah itu kafir laknatullah yang harus dibaptis kembali. Aku beri kalian pengetahuan ini memang sakit. Tapi otak kalian jadi terbuka. Melihat kebenaran itu bagaimana. Nah, sudah beda agama kami ya. Satu agama tapi beda iman ya, paham ya. Nah, sekarang saya Kristen enggak? Banyak orang beragama Kristen tapi belum tentu Kristen. Kenapa? Karena dia beragama Kristen selalu membawa dogmanya, doktrinnya ini ke dalam kekristenan. Jadi dia bukan Kristen. Kalau saya bicara, bisa nggak saya menanggalkan saya bukan orang beragama? Bisa. Saya hanya pengikut Yesus. Makanya saya berbicara, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Mel Atok, Ezra Soro, itu orang-orang yang bukan Kristen, tapi beragama Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Mana ada kawan, ya penyalipan Yesus itu rancangan Bapa di sorga. Tetapi itu juga rancangan iblis. Itu namanya sudah abu-abu. Maka dibilang Mel Atok dan Ezra Soro sampaikan kepada mereka pengikut iblis. Wow, kau kasar sekali. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Mari kita debat, suruh dia masuk. Tentukan waktu. Mel Atok dulu kan sok-sok menanggapi saya. Saya sepak dia sekali, nggak berani lagi. Ayolah debat Pak, kalau berani jenggot kau aja yang bagus gini, sangar. Berdebat nggak berani, mental ciut.
Wah kau sombong, dia yang menyinggung saya lebih dahulu. Saya tidak pernah menyinggung Mel Atok dulu. Tidak pernah. Tiba-tiba pernyataan saya tentang Yudas atau apa ya. Ada lagi setelahnya. Dan di komentarnya macam-macam. Ya saya kan punya hak untuk menjawab. Oke, ayo kita berdebat Pak. Kulihat Facebooknya, ku kirim pesan, ku kirim ke YouTube-nya. Jemaatnya marah sama saya. Kan lucu, saya hanya ngajak dia berdiskusi atas pernyataan dia tentang saya. Paham ya? Nah begitulah kawan. Nah sekarang Syedis, tahu pernyataan dia berapa hari yang lalu bahwa Yesus itu punya Tuhan? Tahu nggak kalian? Harusnya kalian tahu bahwa sejak dulu Edis tidak mau mengaku Yesus Tuhan. Kok kalian tetap dukung dia mengaku Kristen? Kalian bukan Kristen. Makanya aku bilang ini definisi pendukung Edis ya. Pendukung Edis itu bukan orang Kristen. Tetapi pendukung Edis adalah orang-orang yang senang dengan menghujat. Selesai. Wow, terima kasih Hillary. Selesai kawan definisi yang saya buat itu. Lo kok bisa begitu sang debater? Sekarang karena dia sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan dan dia sudah mengatakan itu rancangan iblis, Ucilm kan memihak dia sekarang banyak. Karena bagi mereka, sudah menghujat Kristen nih Edis sekarang, hebat. Udah dilaga-laga semua orang katanya kan, gara-gara Edis semua Kristen berlaga. Orang tepuk tangan, didukung si Edis. Dukungannya itu hanya pura-pura. Tunggu ya. Aku pun tidak tahu dari mana uangnya. Biar aja Yesus berperkara sama aku ya. Jadi untuk apa aku iri sama si Edis? Edis bisa nggak bangun gereja? Nggak bisa. Najis terlalala. Jadi itu ada ruang untuk apanya, parhaladonya. Aku bangun. Tapi aku nggak mau lagi minta-minta ya sama kalian. Kenapa? Sakit kawan, sakit. Ketika aku dulu bertobat sama Islam dielu-elukan. Tapi setelah aku berbicara firman Tuhan secara jujur, banyak yang tersinggung, terutama aliran karismatik dan pentakosta. Dan kebetulan mereka banyak juga mendukung saya. Tahu kalian isi WA-nya apa? Kami dulu mendukung kau bangun gereja. Itu yang bagi bangun gereja. Kami dulu mendukung kau bangun rumah anak terang. Tahu apa katanya? Menyesal kami katanya. Ternyata kau serigala berbulu domba. Kau lawan. Apa kau jelek-jelekkan karismatik dan pentakosta? Saya bilang saya tidak menjelekkan. Saya iya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau kalian keberatan, uji saya bilang. Karena saya bilang iman hak GBI dengan HKBP beda. Uji saja aku bilang. Kan sudah aku jelaskan. Yesus di GBI diselam. Yesus di HKBP dipercik dan ditiris. Sama enggak imannya? Enggak sama kan, ada dua Yesus. Ada. Yesus yang mana yang diimani GBI? Yesus yang diselam. Yesus mana yang diimani oleh HKBP? Dipercik sama ditiris. Itu aja susah kali kau aku bilang. Perpuluhan juga ya, tapi sudahlah. Makanya saya bilang selagi saya masih hidup doakan kalian lah saya sehat. Tapi kalau ada mau memberi silakan, saya nggak minta lagi ya. Kayak dulu kan nomor rekening dapat, saya nggak mau lagi, nggak mau. Apalagi semenjak kasus Rudi Simamora, kan series yang menyerang pribadi saya lebih dahulu kan. Ada nggak dulu saya serang itu? Bahkan saya bilang, wah dia sekarang di luar negeri. Tapi satu keburukan series ku bilang sama kalian ya. Begini kawan, waktu itu Edis sudah mulai naik daun dia ke luar negeri. Saya tidak pernah menyerang dia. Saya pakailah videonya, langsung dia buat apa? Ada orang memakai video saya, dibuat nomor rekeningnya di situ begini begini. Jadi semua orang yang buat itulah dikritis ya. Ngapain harus bilang gitu ya? Oh tapi benar, ya benar. Tapi pada waktu itu kan saya sedang bicara. Sudah, saya buat nomor rekening bagi yang bantu pelayanan. Habis itu kan saya putar videonya, saya lupa. Kenapa saya katakan saya lupa? Orang saya lagi beraktivitas, biar ada aktivitas sambil itu saya buat kan. Nah itu biar kalian tahu. Saya kawan, selalu saya katakan sama orang, bikin kalian video saya. Rubah judul. Tadi ada lagi baru 2 orang minta izin. Aku bilang nggak usah izin. Buat kalian aja suka-suka. Kalian mau gimana aku nggak masalah aku bilang. Ya. Yang penting tujuan saya, semua yang saya beritakan tersampaikan kepada orang banyak. Saya tidak mau menutup diri. Orang banyak nggak boleh mengetahui. Justru tujuan kita untuk diketahui orang banyak. Biarin saja. Paham ya? Itu kalau kalian paham. Nah.
Saya bilang kesombongan Edis itu adalah karena dia sudah di atas puncaknya karir dia sekarang. Bisa dibilangnya sama Pak Bom harus bertobat. Mandi lumpur lah kau katanya. Ngeri kawan, ngeri. Gak pantas ku bilang diucapkan seseorang seperti itu. Karena dia sudah merasa dia di atas angin. Tunggu ku bukakannya. Saya gak bohong. Kasihan aku lihat Pak Bom. Seorang hamba Allah. Gimana cara menunjukkannya ini ya? Nah beginilah. Balikkan dulu ya. Jawab bro pertanyaan saya. Saya hanya nanya saudara. Kau berani nggak kita berdebat bro, kata Pak Bom kan. Balagur ku buat nama Pak Bomnya 30 bulan 9 2005 jam 7.55 pagi ya. Segitunya Bom pengen tenar. Mandi lumpur aja Pak biar terkenal. Ngeri nggak? Ngeri kan? Disuruhnya Pak Bom mandi lumpur. Dibilangnya Pak Bom biar terkenal. Padahal Pak Bom lebih, aku aja manggil Pak sama Bom. Umur kami hanya beda 1 tahun. Dia bisa bilang Bom gak ada sopan. Kalian bayangkan lah. Disuruhnya Pak Bom mandi lumpur kawan. Betapa egonya, betapa sombongnya orang itu. Saya saja tidak pernah bilang sama Pak Bom guling-guling kau di lumpur, tidak pernah. Enggak pernah saya bilang. Dia anak kemarin sore, umurnya paling pun 28, 29, 30. Pak Bom yang umurnya di atasku setahun, dari 52 atau 53. Bisa dia berkata begitu, Bom. Kalau mau terkenal, mandi lumpur saja. Sombong. Kalau istilah mandra, sombong amat. Nah gitu. Apa yang mau kita sombongkan Edis? Kau keluar negeri, bukan satu prestasi loh. Kenapa bukan satu prestasi? Dia keluar negeri kan dijualnya harta bendanya. Dan tujuan dia keluar sampai 1,5 M kata dia, pengakuan dia. Dan tujuannya keluar negeri ngapain? Hanya untuk menghujat Islam, menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran. Hebatnya di mana? Ini kesaksian saya. Kemarin ada, nanti kalian tonton video saya sebelum ini di YouTube ya. Irma, kalian nggak tahu ya, Irma kembali lagi ke Islam gara-gara Edis. Nah ini biar kalian tahu kawan. Nanti saya buat ya, tunggu dulu, saya bukakan dulu. Habis itu ada orang menelpon saya, kalian udah kenal orangnya, nanti aku sebutkan namanya. Mana dia tadi? Nah, Irma kembali kawan. Mana dia? Yang ada si bibir licin. Mana si bibir licin nih? Tahu kalian si bibir licin kan? Ini si Nandar. Ini saya nggak bohong. Ini nanti ku jelaskan ya. Ini pendapat Murtadin langsung sama saya. Ini kita play ya. Ini Nandar Bili-Bili. Ini Edis TV loh ini buatnya. Saya nggak tahu asli punya dia atau nggak, penting itu. Irma tambah cantik, sudah mulai kembali pakai jilbab dan udah belajar lagi agama Islam. Ini ketika di Edis dulu kan dibela-belanya kan. Tapi belajar lagi ya Irma untuk menghargai orang lain seperti dirimu sendiri. Ini Edis, kita dengar ya. Irma bercerai ini adalah cobaan hidup buat Irma. Tapi banyak hikmah yang Irma dapat. Nah di situ Ustaz Irma itu mau belajar. Nah semakin Irma tuh belajar dan menonton si Edis TV ini, kok semakin sakit. Dia ini semakin menghina-hina Ustaz Nabi Irma gitu. Iya, Masya Allah. Bukannya kayak Irma tuh makin benci kepada Islam, yang ada Irma tuh kayak makin sayang Ustaz. Irma pun nggak tahu ya. Tapi Irma makin sayang gitu. Ternyata setelah Irma berkumpul dengan Ustadz ya, kayak Irma belajar kepada Uni Rifa, kepada Ustadz Nandar. Nah Irma tuh kayak belajar mendalami Islam. Allah maha kepada Irma Ustadz. Nah ternyata Allah tunjukkan kebenarannya siapa Edis TV itu. Dia hanya mencari nafkah, dia hanya mencari makan dengan menghujat Islam. Itu bukan orang Islam yang mengatakan, tapi seorang pendeta dari agama Tapi Kak Irma, tapi kan terbongkar kan, si Bom mengatakan Edis itu sesat, si Bom mengatakan Edis itu cuma cari uang dengan minta nomor rekening. Ya kan? Yang kedua, si Edis sendiri mengatakan kalau orang Kristen itu apa? Kristen itu gila. Nah, orang Kristen itu gila. Jadi makanya di dalam ayat Quran begini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kalian dengar kan?
Hanya gara-gara ucapan si Irma ini yang tadinya mau jadi Kristen, batal. Kenapa? Karena Edis bilang semua orang Kristen itu gila. Terserahlah menurut kalian bagaimana. Oh, maksud Edis bukan begitu. Itu kan masuk kalian. Tapi dia kan yang mendengar merasakan. Paham maksudku? Dia ini sudah mau masuk Kristen dulu kan. Udah mau berangkat kan ke Amerika, mau dibawa segala macam. Kan? Edis bilang semua orang Kristen itu gila. Ngapain dia masuk Kristen? Jadi gila dia nanti. Paham kalian maksudnya? Ini harus kalian pahami kawan dengan baik dan benar. Wah kau iri. Saya nggak iri dah saya bilang. Dia saja mengatakan tidak pantas dia aku katakan iri. Belum bisa dia bangun gereja kawan. Saya sudah bangun gereja. Ya kerahkanlah seluruh tenaga penggemar dia. Kalau memang kalian penggemar militan Sedis, sumbangkan kalian berpuluh-puluh juta. Satu orang 10 juta. Kalian ada berapa orang misalnya penggemar Sedis? 1.000 orang aja. Udah 10 M. Sudah bisa dia beli rumah impian dia di Amerika, tidurnya nyenyak, dia di kasur bulu angsa. Lakukan kalian, cobalah. Ya. Random, ada videonya nggak Pak yang Edis katakan itu? Ada. Buka aja di bom-bom. Waktu itu dia bilang gini, sama siapa Yusuf PA ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan apa itu ya? Itu dari Tuhan, itu orang Kristen gila, baru ada gila katanya. Kalau ada orang Kristen tidak mengakui Yesus punya Tuhan, itu gila. Dua dikatakannya itu. Biar saya yang mengatakan katanya. Kalian harus paham, aduh. Bukan aku iri, bukan benci. Dia itu harus dimurnikan lagi. Tapi tidak bisa lagi dimurnikan itu kawan. Kenapa? Egonya udah merasa tersanjung melambung tinggi. Udah merasa dia paling hebat. Aduh semua ada masanya. Pak Saipudin lihat. Pertama dia ke Amerika mengatakan hapus 300 ayat dari Quran itu. Semua orang mengeluh-ngeluhkan dia. Wah bahkan garang dia. Muncul yang baru sekarang dia mitop. Peok. Kasihan aku lihat Pak Udin. Belum lagi kalau aku bongkar kenapa Ibu Sarah lari dari Amerika. Aduh. Paham kalian ya? Nah, kemarin saya ditelepon oleh hamba Allah. Namanya Pak Effendi Usman. Kalian udah tahu kan yang orang Aceh itu? Bang Rudi, apa yang Bang Rudi katakan dalam siaran abang tadi, kemarin ada aku buat video satu ya. Itu benar 100%. Saya seorang murtadin. Ketika saya awal-awal murtad, setiap saya dengar di gereja atau setiap saya lihat di rumah atau di mana ada pendeta atau pembicara dari Kristen yang menjelekkan Islam, saya marah. Saya marah katanya. Nah ini Irma demikian juga. Selagi dia belum benar-benar menjadi Kristen, dia akan marah. Nah itu. Biar kalian tahu. Effendi Usman telepon saya kemarin. Beliau ini kan baik kan. Dulu beliau pembenci saya nomor 1. Sama kayak ini pengikut saya di sini semua yang bodoh-bodoh ini, yang tolol-tolol ini. Telepon Effendi Usman kalau live atau tanya, betul membenci Pak Rudi? Betul kan ya? Udah berapa kali tanya orang betul. Setelah ditelitinya apa ucapan saya, ternyata Bang Rudi apa yang abang bilang benar. Saya banyak sekarang belajar dari abang. Ya katakannya, tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Kecuali kita melangkahkan diri ke dalam gedung gereja, kita harus tunduk dan taat pada doktrin gereja itu. Begitu melangkah keluar, kita manusia bebas merdeka. Itu kan prinsipku. Dia sekarang menganut itu. Paham ya? Ini harus kalian pahami dulu kawan. Kalau tidak bisa kalian pahami ini, aduh. Selalu kalian mengatakan orang lain iri, dengki. Kesaksian dari Pak Effendi Usman, saya dulu bang begitu memeluk Kristen, 2 tahun pertama itu saya tidak terima kalau Islam dijelekkan. Tidak terima dia. Apalagi Irma baru sebulan 2 bulan. Edis terus menjelekkan. Dia yang tadinya mau ikut Kristen jadi tidak jadi. Kan ada pembicaraan kemarin. Silakan kau berdebat 5 kali, tapi gunakan 1 kali untuk mengajari kekristenan. Atau 3 kali kau bicara Islam, 2 kali bicara Kristen, jadi berimbang. Tapi kalau kau terus-menerus bicara Islam, orang yang sudah mau mengikut Kristus, sama seperti Mahatma Gandhi. Apa katanya? Saya suka Kristenmu, saya suka Kristusmu,
tapi saya tidak suka Kristenmu. Selesai. Oh, Pak Bom Bom. Coba sabar ya. Ada kemarin dikirim orang itu sama saya. Saya nggak bohong, kau untuk apalah saya bohong. Barang siapa tidak mengakui Yesus punya punya Tuhan, itu kata dia, itu adalah Kristen gila. Kalian gila katanya, gila, memang gila kalian. Kata Syedis, saya nggak mau dibilang Syedis gila doh. Enak jadi orang gila. Saya orang waras, sekolah tinggi-tinggi dikatakan Syedis gila. Kan lawak ya, ini dia enggak. Oh, ini dengan sop katul. Ntar ya, ini dengan siapa ini? Yusuf PA. Oh, ini nih, tunggu, yang dengan Yusuf PA dia itu satu kali dibilangnya gila ya. Oh, ini udah dihapus. Tunggu ya. Ini nih, sabar ya. Dengan Cuk PA. Oh, Cuk PA dilawan namanya PA. Kalau lawan. Nih. Tunggu. Sabar ya. Ini ku balikkan. Tidak tahu kalau Nabi Muhammad ditanya, tahu beliau hari Jumat hari kiamat. Oh. Jadi Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Lebih baik kali. Ini mengenai hari kiamat. Ini pun Edis tidak bisa menjawab, kawan. Kalau saya dikatakan gitu, oh saya lebih hebat lagi. Bukan hanya hari, jam, tanggal, bulan saya bisa sebutkan. Tapi tahun tidak sebutkan. Nah, itu baru seorang pendebat, kawan. Udah banyak makan asam garam ya. Sebentar. Nah, ini kayaknya ini nih, sabar ya. Ini apa? Oh, ini dia waktu kesaksian. Ini dulu kesaksian dia ya. Kalian dengar ya. Saya nggak bohong, kawan. Kok jadi Instagram ini? Oh, udah mau kasih channel. Ntar suaranya mana? Apa kok itu Tuhan itu kok kayak begini gitu. Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya kalau beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa yang benar? Kau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Nangis dia, kawan. Ya, jadi dia sudah terlunta-lunta sekarang di Amerika, kawan. Bantu kalian lah, nanti dia nggak bisa lagi menghujat, nggak bisa membuat hati kalian bahagia ya. Tapi ingat, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Kita tidak peduli ya, karena kita hanya bicara tentang iman ya, bukan bicara tentang ini. Tunggulah. Ada dia bilang itu ya, nanti di tempat bom-bom, coba kalian lihat di TikTok bom-bom ada itu ya. Orang Kristen goblok, gila kena, gila. Bom-bom, mana bom-bom ini? Sabar dulu, bom-bom. Jadi jangan ada tuduhan nanti sama saya. Di mana dia bilang itu? Adalah. Ntar ya, mana dia yang gila? Kalian cari aja, klikkan aja Kristen gila katanya. Ini pernyataan Edis, Yesus bukan Tuhan. Aduh, dari sejak dia tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Ya. Nah, ini biar kawan. Itu ya kawan-kawannya. Jadi, sejak semula aku bilang tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Jangan kalian paksa-paksa. Ya, makanya dibilang hanya orang Kristen bodoh, ya gila yang mengatakan Yesus
Yesus tidak punya Tuhan. Saya berani mengatakan kayak Yesus punya Tuhan. Aduh. Nah, ini tadi ya perseteruan anak-anak teos, anak-anak Tuhan konon katanya. Jadi Saifuddin Ibrahim membela Edis ya, menyerang Bom Bom. Nah, tapi Rudy Hanes membela Bom Bom kan itu ya. Mereka saling serang, saling tanduk, mereka saling tumbuk. Lucu. Jadi anak-anak Tuhan ini mereka baku hantam ya karena pemikiran mereka masing-masing, yang dimana di dalam Bible itu kan tidak mempunyai tafsir pokok, tidak mempunyai tafsir paten ya, yang dimana semua orang-orang Kristen itu boleh menafsirkan sekehendak hati mereka, sesuka-suka hati mereka dengan isi kepala mereka, terserah mereka lah ya, karena masing-masing mereka mempunyai bimbingan Roh Kudus konon katanya, sehingga ketika menafsirkan kitab mereka itu berbeda-beda dan itu tidak masalah bagi mereka. Dan akhirnya inilah ya kerancuan demi kerancuan yang ditimbulkan oleh Edis Edis CS. Ya hanya satu orang ya, digemparkan hanya satu orang, satu gereja gereja satu Indonesia nih gempar ya, pendeta se-Indonesia nih gempar, kalang kabut dibuatnya. Lucu nih Kristen. Makalah itu banyak orang yang akhirnya sadar ya, yang mau murtad jadi tidak jadi murtad karena ya itulah orang-orang bodoh saja. Umat Islam mau murtad menjadi Kristen itu orang bodoh. Kenapa? Orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, orang-orang yang tidak mau orang Islam yang bodoh tidak mau belajar sehingga dia mau murtad itu hanya orang-orang bodoh saja. Orang Islam mau menjadi Kristen itu orang-orang yang tidak berakal ya, di dalam Islam tidak ada ilmunya ya, hanya ikut-ikutan ya, yang pada akhirnya murtad oleh karena sesuatu hal, isi perut isi perut sama bawah perut itu yang mereka tidak mampu menahannya dalam kesulitannya, sehingga mereka diiming-iming sikit harta pun mau murtad, padahal seusai murtad mereka juga bakal ditinggalkannya juga kan begitu. Nah, ini perseteruan anak Batak lagi. Donasinya katanya ditelan sama Rudy Hanes pun tidak terima. Ini lucu nih. Baik, kawan muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya review ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir